Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, Pawas, pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita awali dengan doa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu akan mengabsen ya untuk siswa-siswi yang hadir atau tidak hadirnya. Nanti ketika Ibu memanggil kalian satu persatu, kalian bisa untuk mengacungkan tangan atau mengatakan hadir. Ibu mulai ya. Yang pertama Ahmad Fawas, Hadir. Ana Zahra, Hadir, Bu. Andias Nova, Hadir, Bu. Oke, Anissa Fitria, hadir Bu. Ya. Eka Aulia, Hadir, Bu. oke. Fatima Azhara, Hadir, Bu. Kaila, Hadir, Bu. Kaila tuh, Hadir, Bu. siap. Lintang, Mahmuda Ika, siap. Muhammad Egel, Hadir, Bu. Muhammad Faiz, Hadir. siap. Muhammad Ilham, Nurul Habibah, Hadir, Bu. Rahma Aulia Febri, Hadir, Bu. Regina Cahyani. Hadir, Bu. Iya, semua hari ini hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Baik, di sini alhamdulillah semuanya hadir, berarti siap semua untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan semangat nih buat kalian. Kayaknya semuanya pada tegang semua. Jadi Ibu akan memberikan semangat untuk kalian. OTKP. Good job. Sekali lagi OTKP. Good job. Oke, terima kasih, tepuk tangannya dong. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong salah satu siswa untuk membantu Ibu dulu untuk menghidupkan proyektornya. Faiz, bisa minta tolong? Oke, silakan. Ya, terima kasih Faiz. Sama-sama. Silakan duduk kembali. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini mengenai pengadaan pegawai. Nah, sebelum Ibu memulai dengan materi ini, Ibu akan membahas materi pada minggu lalu tentang perencanaan pegawai ya. Masih ada yang ingat semuanya untuk materi kemarin? Baik, jika masih semuanya mengingat, ada beberapa nih pembahasan yang akan Ibu tanyakan. Karena biar kalian lebih memahami materi-materi yang kemarin dan untuk kedepannya, karena saling berkesinambungan di sini. Di sini untuk beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, Ibu akan menanyakan mengapa proses pengadaan sumber daya manusia pada suatu perusahaan perlu dilakukan perencanaan yang matang. Di sini ada yang memahami nggak ada yang dapat memberikan penjelasan tidak tentang pertanyaan Ibu ini? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Iwa. Mengenai pertanyaan mengapa proses pengadaan sumber daya manusia pada suatu perusahaan perlu dilakukan perencanaan yang matang, yaitu alasan utamanya karena perencanaan sumber daya manusia adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Selain itu, menghitung kebutuhan personil di setiap divisi serta mengenali jenis keterampilan yang dibutuhkan perusahaan akan membantu mencegah kekosongan jabatan. Dan juga perencanaan juga mencakup suksesi jabatan. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bila. Baik, untuk pertanyaan kedua. Nah, mengapa pengadaan pegawai itu penting dirasa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengapa pengadaan pegawai itu sangat penting? Karena pengadaan merupakan pintu gerbang bagi organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, betul sekali. Tepuk tangannya buat Ana.
terdapat hal-hal yang perlu direncanakan, yaitu antara lain jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sumber calon karyawan, metode seleksi yang digunakan, kualifikasi calon karyawan, serta cara penempatan calon karyawan. Tepat sekali, tepuk tangannya. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Di sini materi yang akan dibahas mengenai pengadaan pegawai. Nah, di sini juga untuk pengertian dari pengadaan pegawai. Di sini ada pengertian pengadaan pegawai adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja atau membuka lowongan sampai mendapat calon pegawai atau karyawan yang diinginkan sesuai dengan posisi yang ada. Jadi di sini maksudnya adalah adanya pengadaan pegawai ini ketika suatu instansi atau perusahaan membutuhkan karyawan yang diperlukan atau lowongan yang diperlukan itu kosong. Jadi diperlukan adanya pengadaan pegawai. Nah, pengadaan pegawai ini ada berlandaskan kepada peraturan pemerintah. Nah, di sini ada ya Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS sebagai berikut. Jadi di sini pengadaan PNS untuk yang terdiri dari perencanaan, pengumuman, penyaringan, pengangkatan sampai kepada pengangkatan PNS itu juga akan ditetapkan oleh Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000. Dan selanjutnya juga dijelaskan di sini mengenai sistem pengadaannya ada dua. Yang pertama sentralisasi dan sistem desentralisasi. Apa sih Bu sistem ini? Nah, di sini akan dilanjutkan pengertiannya. Untuk sistem sentralisasi ini dapat lebih menjamin mutu pegawai yang diterima. Maksudnya seperti apa? Kenapa bisa dapat menjamin? Tapi di sini juga ada kelemahannya. Setiap ada hal-hal yang kelebihan pasti ada kelemahan di dalamnya. Jadi kelemahan sistem ini sangat sulit dilaksanakan berhubung dengan luasnya wilayah. Jadi lebih kepada lokasi, sulit untuk terjangkau. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Untuk yang kedua, sistem desentralisasi dalam pengadaannya pegawai baru dengan cepat. Mungkin karena untuk desentralisasi ini proses penerimaan, penentuan norma yang berbeda yang mungkin tidak menjamin mutu pegawai yang diterima. Jadi setiap masing-masing lokasi ini peraturannya meskipun tujuannya mungkin gini ya, kayak perusahaan memiliki anak cabang nih, tapi berbeda nih, cuman yang dibutuhkan sama nih seperti sekretaris, tapi kualifikasinya berbeda antara tempat yang A dan B. Padahal masih satu rukun lah gitu dengan satu perusahaan, cuma dia anak cabang. Jadi ini yang menentukan keragaman dan sampai ketidaksamaan, adanya perbedaan. Jadi tidak menjamin untuk pegawai yang diterima. Anak-anak, di sini tentang tahapan-tahapan pengadaan pegawai itu terdiri dari beberapa poin. Coba kita sebutkan secara bersama-sama. Apa aja? Satu, perencanaan. Nah, yang kedua, pengumuman lowongan kerja. Yang ketiga, seleksi administratif. Empat, pemanggilan lamaran. Lima, ujian. Enam, pengumuman hasil ujian. Dan yang terakhir, pengangkatan. Oke, bagus semuanya. Tepuk tangannya. Oke, materi selanjutnya tentang proses pengadaan. Di sini proses pengadaan meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan pengadaan. Kedua, mengidentifikasi persyaratan kerja. Ketiga, menetapkan sumber-sumber kandidat. Keempat, menyeleksi kandidat. Kelima, memberitahukan hasil kepada kandidat. Dan yang terakhir, menunjukkan kandidat yang lolos seleksi. Selanjutnya, terakhir untuk kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam materi ini, diharapkan produktivitas perusahaan semakin meningkat di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya pengadaan pegawai ini akan adanya peningkatan produktivitas di dalam perusahaan atau instansi yang terkait. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Biasa
Oke, nanti juga ada lembar LDKPD yang akan Ibu bagikan. Dan juga PPT-nya nanti kamu diskusikan, setelah itu dipresentasikan di depan ya, di depan kelas. Nah, setelah kamu buat tugas kelompok presentasi itu, kamu nanti langsung kumpulkan di balkon depan yang udah Ibu tentukan. Ya, udah ngerti caranya ya? Nanti jadi gampang. Ibu tinggal menuliskannya pada link tersebut. Orang yang membantu. Apa namanya? Ya, anak-anak, siapa yang sudah bisa maju ke depan? Ya, baik. Untuk kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikannya. Kelompok 1-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang job description sekretari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Nama saya Lala Tundina. Nama saya Ana Zahra. Nama saya Claudia Zahra. Di sini yang pertama ada sekretaris. Sekretaris adalah orang yang membantu seseorang, dalam hal ini adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas perkantoran. Yang kedua ada tampilan seorang sekretaris. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang sekretaris pada saat berbusana. Misalnya waktu, keadaan jasmani, iklim, bahan, warna, motif pakaian, kosmetik, dan aksesoris. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak. Di sini ada tugas dan tanggung jawab sekretaris. Yang pertama ada menjawab dan mengarahkan panggilan telepon. Yang kedua mengatur dokumen dan file. Yang ketiga menyambut klien bisnis dan tamu. Yang keempat menjadwalkan rapat dan konferensi. Yang kelima berkoordinasi dengan organisasi lain. Dan yang terakhir menerapkan prosedur administrasi. Selanjutnya ada job recruitment sekretaris. Yang pertama, usia maksimal 27 tahun, minimal diploma 3, lancar berbahasa Inggris, fresh graduate atau pengalaman di bidang administrasi atau sekretaris, detail dan sistematis, komunikatif, menguasai Microsoft Office. Selanjutnya di sini ada job description sekretaris, yaitu yang pertama bertanggung jawab atas kegiatan administrasi dan filling di departemen manufacturing. Yang kedua ada pengaturan rapat dengan pihak internal atau eksternal, termasuk persiapan rapat. Yang ketiga ada penerimaan tamu internal atau eksternal, dan yang terakhir itu ada rekapitulasi laporan meeting. Selanjutnya itu ada proses seleksi sekretaris. Yang pertama itu penyaringan pelamar, yang kedua tes, yang ketiga wawancara awal, yang keempat evaluasi latar belakang dan referensi, yang kelima wawancara mendalam, yang keenam tes kesehatan atau fisik, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan, yaitu tugas seorang sekretaris tentunya sesuai dengan fungsi jabatan tersebut dan juga membantu pekerjaan pimpinan agar lebih mudah untuk diselesaikan guna tercapainya tujuan yang diinginkan kantor. Pada era globalisasi ini, para eksekutif memiliki mobilitas yang tinggi yang tentu menyebabkan peran seorang sekretaris menjadi semakin penting. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dari kelompok 3.
Bagaimana cara menyambut klien bisnis dan tamu yang baik dalam sekretaris? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu bagaimana cara menyambut klien bisnis dan tamu yang baik dalam sekretaris, yaitu sambut dengan wajah ceria. Kedua, kemukakan apa yang bisa saya bantu. Ketiga, siap untuk melayani klien. Bagaimana? Cukup? Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penampilan kelompok 1. Tepuk tangannya. Nah, untuk kelompok 1 perwakilannya 1 orang masukkan barcode-nya. Ya. Sudah selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok 1. Selanjutnya untuk anak-anak tugas individunya untuk kegiatan refleksi. Silakan maju mengumpulkan tugasnya pakai barcode. Nah. Baiklah anak-anak, pembelajaran mengenai pengadaan pegawai ini yang dapat Ibu memberikan penjelasan mengenai yang pertama, pengertian pengadaan pegawai. Jadi kalian sudah mengetahui kan apa sih pengertian dari pengadaan pegawai itu, dan yang kedua selanjutnya kalian dapat mengidentifikasi tahap-tahap dari pengadaan pegawai itu. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan ya untuk tahapannya seperti apa saja dan apa aja yang terdapat dalam tahap-tahap tersebut. Selanjutnya juga ada mengemukakan prosedur pengadaan pegawai. Jadi kamu bisa tahu nih bagaimana cara mengemukakan pengadaan pegawai, prosedurnya yang terdapat apa saja. Dan yang terakhir melakukan identifikasi pengadaan pegawai. Nah, sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali kepada kalian mengenai materi ini. Coba dijelaskan kembali. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa yang sudah kalian dapat atau kalian pahami mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Silakan. Ibu? Ya, silakan kelas. Kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, pengadaan pegawai yang dilakukan oleh suatu perusahaan juga bertujuan untuk menarik atau memikat minat para pelamar pekerjaan. Dalam proses penyeleksian terdapat beberapa kriteria yang diinginkan perusahaan untuk mengisi bagian yang kosong atau kurang dalam perusahaan tersebut. Ini diharapkan produktivitas perusahaan semakin meningkat di masa yang akan datang. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangannya untuk Paulus. Nah, anak-anak, baiklah. Untuk materi hari ini Ibu selesaikan, udah selesai cukup sampai di sini materinya. Untuk minggu depan, tolong tugas-tugas yang sudah tadi Ibu sampaikan dikerjakan, dan minggu besok akan kita bahas kembali. Nah, jangan lupa jaga kondisi kesehatan, selalu dijaga dan tetap semangat, ceria, dan selalu berpikir positif karena itu akan membuat kita mengeluarkan aura-aura yang positif dalam jiwa kita. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.